Ketika mimpi seorang gadis muda dipertaruhkan demi melunasi utang keluarga, akankah takdir memberikan jalan baru atau hanya menghadirkan luka yang mendalam? Kisah penuh konflik dan pembelajaran hidup ini akan menggugah hati Anda. Halo, sahabat semua. Terima kasih atas kehadirannya di channel Berkisah ini. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Yuk, simak kisah ini, dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua. Riana adalah seorang gadis berusia 21 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Sejak kecil, Riana telah dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan tekad. Ia memiliki mimpi besar untuk melanjutkan kuliah di universitas ternama dan menjadi seorang guru yang dapat menginspirasi banyak orang. Setiap pagi, ia sering memandangi poster universitas impiannya yang tergantung di dinding kamar kecilnya, membayangkan suatu hari ia akan mengenakan toga dan tersenyum bangga di depan keluarganya. Namun, hidup tidak selalu berjalan seperti yang diimpikan. 2 tahun terakhir merupakan masa-masa yang paling berat bagi keluarga Riana. Ayahnya kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja massal di pabrik tempatnya bekerja. Hal ini membuat keluarganya terjerumus dalam lilitan utang kepada rentenir. Bunga yang terus bertambah membuat mereka sulit bernapas, dan ancaman para penagih utang kerap menghantui. Di tengah kesulitan itu, Riana menemukan pelipur lara dalam buku kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Tempat ia menuliskan mimpi-mimpinya sebagai pengingat bahwa ia harus terus berjuang, meski dunia seakan tidak berpihak padanya. Sejak ayahnya kehilangan pekerjaan 2 tahun lalu, keluarga Riana terjerumus dalam jerat utang yang semakin mencekik. Rentenir menjadi bagian dari kehidupan mereka, menghadirkan ketakutan yang tak pernah reda. Awalnya, pinjaman itu dimaksudkan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah Riana dan kebutuhan rumah tangga, tetapi bunga yang terus bertambah mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Setiap malam, ketukan di pintu rumah menjadi momok yang menakutkan. Para penagih datang dengan nada kasar, mengancam barang-barang di rumah akan disita jika utang tidak segera dilunasi. Ibunya, seorang penjual kue di pasar, berusaha mati-matian mengumpulkan uang. Namun, penghasilan kecilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di dapur yang sempit, ia sering menangis saat mencampur adonan, merasa tak berdaya di hadapan nasib. Riana, yang menyaksikan semua itu, merasa hatinya remuk. Ia sering mengunci diri di kamar kecilnya, memeluk buku impian yang menjadi teman setianya. Di dalam buku itu, ia menuliskan semua cita-citanya dengan tinta biru, dari ingin menjadi guru hingga mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak miskin. Di sela-sela isak tangis, ia bertanya kepada dirinya sendiri, kapan penderitaan ini berakhir? Kapan aku bisa mewujudkan mimpiku tanpa harus terus merasa bersalah karena keadaan keluarga? Riana tahu bahwa mimpi kuliahnya semakin jauh dari genggaman, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Setiap hari, ia menyempatkan waktu untuk mencari informasi tentang beasiswa di perpustakaan desa yang kecil namun penuh harapan baginya. Di sela-sela itu, ia juga bekerja sambilan sebagai pengajar les privat untuk anak-anak di desanya. Setiap sore, suara riang anak-anak di ruang belajar sederhana milik Riana menjadi penyemangat yang membuatnya merasa bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Namun, kehidupan tidak selalu berpihak pada mereka yang bermimpi besar. Teman-temannya sering mengejeknya karena idealismenya yang dianggap tidak realistis. Untuk apa kau bermimpi setinggi langit kalau kau tidak punya uang? Disindir salah satu temannya dengan nada mencemooh. Yang lain menimpali, mungkin kau akan menikah dengan seseorang kaya dan mimpimu akan selesai di situ saja.
Kata-kata itu sering melukai hati Riana, tapi ia hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka semua pintu kehidupan, termasuk pintu yang kini tampak mustahil untuk diraih. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari, ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa mimpi besar bukan hanya untuk mereka yang berkecukupan. Suatu hari, datanglah seorang pria bernama Pak Bima, duda berusia 52 tahun yang dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerah itu. Pak Bima memiliki reputasi sebagai dermawan, sering memberikan bantuan kepada warga desa yang membutuhkan, mulai dari membantu pembangunan masjid hingga memberikan donasi untuk anak-anak kurang mampu. Namun, di balik wajah dermawannya, ada niat yang lebih dalam yang tidak banyak orang ketahui. Ia adalah tipe pria yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara apapun. Ketika Pak Bima datang ke rumah keluarga Riana untuk pertama kalinya, ia tidak datang sendirian. Ia membawa rombongan dengan mobil-mobil mewah yang berbaris di depan rumah sederhana itu. Para tetangga yang penasaran mengintip dari jendela mereka, berbisik-bisik tentang maksud kedatangan pria itu. Kehadirannya menciptakan aura kemewahan yang mencolok, membuat keluarga Riana merasa kecil di hadapan tamu yang begitu berkelas. Dengan setelan jas mahal dan parfum yang menyebar harum di udara, Pak Bima melangkah masuk ke ruang tamu keluarga Riana. Ia berbicara dengan nada tenang, menawarkan bantuan yang tampaknya mulia. "Saya mendengar tentang kesulitan keluarga Anda," ucapnya sambil menyeruput teh hangat yang disajikan Ibu Riana dengan tangan gemetar. "Saya ingin membantu. Tapi tentu, ada sesuatu yang saya harapkan sebagai imbalannya." Senyuman tipis di wajahnya menciptakan suasana yang mengundang tanya dan kecemasan di hati semua yang mendengarnya. Pak Bima mendatangi rumah Riana dengan tawaran yang mengejutkan dan sulit diterima. Dengan suara tegas namun tenang, ia berkata, saya akan melunasi semua utang keluarga Anda, tetapi ada satu syarat, Riana harus menikah dengan saya." Kalimat itu menggema di ruang tamu kecil yang terasa semakin sempit oleh ketegangan. Ayah dan Ibu Riana saling berpandangan, ekspresi mereka penuh kebingungan dan kecemasan. Mereka tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang tekanan rentenir yang setiap hari datang dengan ancaman. Namun, mereka juga menyadari bahwa menyerahkan putri mereka yang masih muda untuk menikah dengan pria yang hampir seumuran dengan kakeknya adalah keputusan yang sangat berat. Ibu Riana, dengan suara gemetar, mencoba berkata, Pak Bima, ini terlalu berat untuk kami." Namun, Pak Bima memotong dengan senyuman tipis. "Saya tahu ini tidak mudah, tetapi saya menawarkan solusi untuk keluarga Anda. Dengan pernikahan ini, bukan hanya utang yang lunas, tetapi Riana akan hidup berkecukupan." Kata-katanya penuh keyakinan, seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan keluar. Ketegangan semakin memuncak ketika Riana, yang mendengar percakapan itu dari kamarnya, keluar dengan air mata yang sudah menggenang. "Apa maksud semua ini, Ayah? Ibu? Apa kalian benar-benar mempertimbangkan tawaran ini?" Suaranya bergetar, penuh dengan emosi. Ia merasa seolah-olah dunia yang sudah rapuh di sekitarnya kini benar-benar runtuh. Mendengar putrinya, Ibu Riana hanya bisa menunduk sambil menangis. Sementara ayahnya mencoba menenangkan situasi dengan nada pelan. "Nak, kami tidak punya pilihan lain." "Ayah, Ibu, apa kalian serius ingin menyerahkan aku untuk melunasi utang? Aku punya mimpi, aku ingin kuliah," seru Riana dengan air mata yang tidak bisa dibendung. Ia memeluk buku mimpinya erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya pelindungnya dari kejamnya kenyataan. Suaranya bergetar, penuh dengan kepedihan, saat ia melanjutkan,
Apa arti semua perjuanganku selama ini kalau aku harus menyerahkan semuanya hanya untuk menyelamatkan keadaan yang bahkan bukan salahku? Aku ini anak kalian, bukan barang yang bisa ditukar begitu saja. Matanya yang basah dengan air mata menatap kedua orang tuanya dengan luka yang dalam. Ayahnya hanya bisa menunduk, sementara ibunya, yang tak kuasa menahan tangis, berusaha mendekati Riana. "Nak, kami tahu ini berat untukmu, tapi ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari kesulitan ini," ucap ibunya dengan suara yang pecah. Namun, kata-kata itu hanya membuat rasa sakit Riana semakin dalam. Namun, tekanan hidup membuat orang tuanya tidak punya pilihan lain. Ayah Riana, yang biasanya pendiam, akhirnya membuka suara dengan wajah penuh kelelahan. "Nak, kami tahu ini tidak adil untukmu," katanya, berusaha keras untuk tetap terlihat tegar meskipun matanya sudah memerah karena kurang tidur. Ia melanjutkan, "Setiap malam kami tidak bisa tidur memikirkan ancaman mereka. Mereka sudah mengatakan akan menyita rumah kita jika utang ini tidak segera dilunasi. Kami juga tidak ingin ini terjadi, tapi apalagi yang bisa kami lakukan?" Ibunya, yang sejak tadi terisak sambil memegang tangan Riana, menambahkan dengan suara bergetar, "Kami sudah mencoba segalanya, Nak. Dari meminta pinjaman ke kerabat, hingga menjual barang-barang yang kita miliki. Tapi utang itu terlalu besar. Ini adalah satu-satunya cara agar kita semua bisa hidup tenang." Wajahnya dipenuhi rasa bersalah, seolah meminta maaf atas keputusan yang memaksa anak gadisnya mengorbankan mimpinya. Riana merasa dunianya runtuh. Air matanya tak pernah berhenti mengalir malam itu, membasahi bantal tempat ia merebahkan kepala. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya mengorbankan dirinya, tetapi juga masa depannya yang telah ia bangun dalam angan-angan selama bertahun-tahun. Berkali-kali ia memandangi buku kecil tempat ia menuliskan semua impiannya, mencoba mencari keberanian untuk menentang nasib. Namun, suara-suara dari luar kamarnya, suara ibu dan ayahnya yang terisak saat berbicara tentang ancaman rentenir, membuat hatinya semakin berat. "Tuhan, apakah ini benar-benar satu-satunya jalan?" bisiknya sambil memandangi langit-langit yang gelap. Riana memejamkan mata, mencoba mendengar jawaban dalam keheningan malam, tetapi yang ia dengar hanyalah detak jantungnya yang berpacu dengan ketakutan. Setelah melalui malam-malam panjang penuh renungan dan doa, ia akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mendatangi kedua orang tuanya, yang terlihat seperti bayangan dari diri mereka yang dulu kuat, dan dengan suara bergetar ia berkata, "Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kita, aku akan melakukannya." Ucapannya itu seperti tombak yang menusuk hatinya sendiri, namun ia tahu, inilah pengorbanan yang harus ia ambil demi keluarganya. Hari pernikahan mereka pun tiba, sebuah hari yang terasa seperti mimpi buruk yang mewah bagi Riana. Pernikahan itu dilaksanakan dengan sangat megah, penuh dekorasi bunga putih yang menghiasi setiap sudut ruangan dan lampu-lampu kristal yang memancarkan cahaya indah. Riana mengenakan gaun putih berkilauan dengan ekor panjang, sebuah mahakarya dari desainer terkenal yang sengaja dipilih Pak Bima untuk menunjukkan statusnya. Wajah Riana dipoles dengan riasan sempurna, namun senyuman yang tersungging di bibirnya tidak lebih dari sebuah topeng untuk menutupi kesedihan di hatinya. Saat musik mulai dimainkan, semua mata tertuju pada Riana yang perlahan berjalan menuju altar. Tangannya dingin menggenggam lengan ayahnya yang tampak lelah dan tertekan, namun berusaha tegar di depan para tamu. Langkah-langkahnya terasa berat, seperti membawa beban dunia di pundaknya. Di sepanjang perjalanan menuju altar, Riana melihat para tamu tersenyum penuh kekaguman pada kemewahan acara itu, tanpa satu pun dari mereka menyadari rasa hancur yang tersembunyi di balik mata Riana.
Pak Bima berdiri di ujung altar dengan setelan jas mahal berwarna hitam yang menonjolkan sosoknya yang penuh percaya diri. Ketika Riana akhirnya tiba di hadapannya, ia menyambutnya dengan senyuman bangga, seolah pernikahan ini adalah puncak dari rencana besarnya. "Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari hidupku," ucapnya dengan nada penuh keyakinan saat mengucapkan janji pernikahan. Riana hanya mengangguk lemah, suaranya tercekat oleh perasaan sedih yang membanjiri hatinya. Tepuk tangan meriah dari para tamu seakan menjadi ironi di tengah kehampaan yang dirasakan Riana. Acara itu dipenuhi makanan mewah, dekorasi yang indah, dan musik orkestra. Tetapi semua kemegahan itu tidak mampu menutupi kenyataan bahwa Riana merasa seperti tamu dalam hidupnya sendiri. Pak Bima, dengan setelan jas mahal, menatap Riana dengan penuh kebanggaan. "Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari hidupku," ucapnya dengan suara mantap saat mengucapkan janji pernikahan. Senyuman bangga terukir di wajahnya, seolah pernikahan ini adalah pencapaian besar dalam hidupnya. Riana hanya mengangguk lemah, suaranya tercekat oleh emosi yang bergelut di hatinya. Mata para tamu bersinar penuh antusias, dan tepuk tangan bergema di aula besar yang penuh dekorasi mewah. Acara itu dipenuhi makanan istimewa dari koki terkenal, dekorasi bunga mawar putih yang menghiasi setiap sudut ruangan, serta musik orkestra yang mengalun lembut. Semua orang tampak menikmati pesta itu, saling memuji kemegahan pernikahan yang tampaknya sempurna. Namun, bagi Riana, semua kemewahan itu hanyalah sebuah ilusi kosong yang tidak mampu menyentuh hatinya. Dalam pikirannya, ia hanya merasakan kehampaan, bertanya-tanya bagaimana kehidupan baru ini akan berjalan. Perasaannya seperti terjebak di dalam cerita yang bukan miliknya, sebuah drama yang ia jalani tanpa benar-benar menjadi pemeran utama. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah mewah milik Pak Bima yang berada di kawasan elit. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah istana dengan halaman luas yang dipenuhi bunga-bunga eksotis, kolam renang yang berkilauan di bawah sinar matahari, dan ruang hiburan pribadi dengan perabotan modern yang mahal. Namun, kemewahan itu tidak mampu memberikan kehangatan bagi Riana. Setiap sudut rumah terasa dingin dan asing baginya, seperti tempat yang bukan untuk dirinya, melainkan panggung kehidupan yang harus ia jalani dengan hati yang berat. Riana sering duduk sendirian di kamar besar mereka, memandangi jendela yang menghadap taman, merasa terasing meskipun dikelilingi oleh segala sesuatu yang diimpikan banyak orang. Pak Bima, menyadari rasa tidak nyaman yang dirasakan istrinya, berusaha menenangkan Riana dengan berbagai cara. Ia membelikan perhiasan mahal, pakaian dari butik ternama, hingga memberikan akses penuh kepada Riana untuk menggunakan fasilitas rumah itu. "Aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku janji, aku akan membuatmu bahagia," katanya dengan lembut suatu malam saat melihat istrinya termenung di tepi ranjang. Pak Bima bahkan memerintahkan staf rumah tangga untuk memenuhi semua kebutuhan Riana. Tetapi semua itu tidak bisa menggantikan kerinduan Riana akan kebebasan dan kehidupannya yang dulu. Namun, pada malam pertama mereka, Riana merasa canggung dan sedih. Perbedaan usia yang begitu jauh membuatnya sulit untuk merasa nyaman di dekat Pak Bima. Di kamar yang megah dengan lampu kristal yang menggantung di langit-langit, Riana hanya duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya erat-erat. Hatinya terasa berat, penuh dengan berbagai pikiran tentang apa yang telah ia korbankan. Pak Bima, yang berdiri tak jauh darinya, menyadari betapa tegangnya Riana. Dengan nada lembut, ia mencoba mengurangi kecanggungan itu. "Riana, aku tahu ini semua terasa sulit untukmu. Aku tidak akan memaksamu untuk apapun," ucapnya sambil mendekat perlahan, duduk di sofa yang berada di seberang ranjang. Tatapannya lembut, tidak menuntut apa-apa, hanya menunjukkan pengertian. "Aku hanya ingin kau tahu,
Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Aku berharap kita bisa saling mengenal, pelan-pelan, tambahnya. Kata-kata itu membuat hati Riana sedikit melunak, meskipun ia masih dipenuhi dengan rasa keraguan dan rasa bersalah. Dalam diam, ia bertanya-tanya apakah ada kemungkinan kecil bahwa ia bisa menemukan kedamaian dalam kehidupan yang baru ini. Hari-hari berlalu, dan Pak Bima berusaha keras untuk membangun komunikasi dengan Riana. Ia sering mengajaknya duduk bersama di taman rumah mereka yang asri, sebuah tempat yang dipenuhi bunga-bunga harum dan suara gemericik air dari kolam kecil di tengahnya. Pak Bima memulai percakapan dengan hati-hati, menghindari topik yang mungkin membuat Riana semakin menjauh. Ia bercerita tentang kehidupannya sebelum bertemu Riana, bagaimana ia membangun usahanya dari nol, dan bagaimana ia kehilangan mantan istrinya yang sangat dicintainya akibat penyakit kanker beberapa tahun lalu. Dia adalah segalanya untukku, katanya dengan nada lembut, matanya menatap jauh seakan-akan mengingat kenangan manis yang perlahan memudar. Riana mendengarkan, tetapi tatapannya kosong, sulit baginya untuk merespons. Baginya, kisah Pak Bima terasa seperti cerita dari dunia yang jauh berbeda dengan dunianya. Meskipun ia mencoba untuk memahami, hatinya tetap berat menerima keberadaan Pak Bima dalam hidupnya. Namun, Pak Bima tidak menyerah. Di lain waktu, ia mengajak Riana untuk berjalan-jalan di sekitar taman sambil berbicara tentang impian-impian masa lalunya. Aku pernah bermimpi menjadi seorang pelukis, tapi hidup mengarahkanku ke jalan yang berbeda, katanya sambil tersenyum. Ia juga mencoba bertanya tentang Riana. Apa yang kamu inginkan dalam hidup, Riana? Apa yang membuatmu bahagia? Awalnya, Riana hanya menjawab dengan singkat dan penuh keraguan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai membuka diri. Suatu malam di bawah langit berbintang, ia berkata dengan suara lirih, aku ingin kuliah, Pak. Aku ingin menjadi guru. Itu adalah mimpiku sejak kecil. Pak Bima terdiam sejenak, lalu dengan nada penuh pengertian ia menjawab, itu adalah mimpi yang indah, Riana. Mungkin kita bisa mencapainya bersama. Di lain waktu, Pak Bima berusaha mengenal Riana lebih dalam dengan cara yang lebih santai dan perlahan. Suatu sore, mereka duduk di gazebo taman belakang rumah, ditemani oleh secangkir teh hangat dan angin sepa-sepa. Pak Bima membuka percakapan tentang hal-hal sederhana seperti buku favorit Riana atau makanan yang paling ia sukai. Ketika melihat Riana mulai merasa nyaman, ia dengan lembut bertanya, apa yang sebenarnya menjadi impian terbesarmu, Riana? Aku ingin tahu apa yang membuatmu bahagia. Awalnya, Riana menjawab dengan singkat dan sedikit enggan, tetapi kesabaran Pak Bima membuatnya merasa dihargai. Lambat laun, ia mulai berbicara lebih terbuka. Aku ingin kuliah, Pak. Aku ingin menjadi guru, ucap Riana dengan suara lirih suatu malam ketika mereka berbicara di ruang keluarga yang tenang. Tatapannya menerawang ke jendela, seakan membayangkan dirinya berdiri di depan kelas penuh anak-anak dengan senyuman bangga. Pak Bima terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Lalu, dengan nada penuh pengertian, ia menjawab, itu adalah impian yang luar biasa, Riana. Aku percaya kamu bisa mencapainya. Mungkin kita bisa mewujudkannya bersama, pelan-pelan. Ucapannya terdengar tulus, membuat Riana untuk pertama kalinya merasa bahwa ada secercah harapan di balik kehidupan yang baru ini. Kebaikan dan kesabaran Pak Bima perlahan mulai meluluhkan hati Riana, meskipun rasa canggung masih sering menyelimuti hubungan mereka. Pak Bima tidak hanya bersikap lembut, tetapi juga mencoba memahami setiap sisi dari kehidupan Riana. Ia mulai terlibat dalam kegiatan kecil yang penting bagi Riana, seperti menemani saat ia membaca buku di taman
atau mendengarkan cerita tentang masa kecilnya di desa. Meskipun hal ini tampak sederhana, bagi Riana, itu adalah bukti bahwa Pak Bima benar-benar peduli. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang keluarga yang hangat dengan cahaya lampu temaram, Pak Bima bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa membuatmu merasa lebih nyaman, Riana? Aku ingin memastikan kamu bahagia di sini." Pertanyaan itu begitu tulus, membuat Riana terdiam sejenak. Ia merasa bahwa meskipun pernikahan ini dimulai dari paksaan keadaan, Pak Bima tidak pernah memperlakukannya dengan kasar atau memaksanya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. "Terima kasih, Pak. Mungkin aku bisa belajar untuk menerima keadaan ini," ucap Riana dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Ucapan itu datang dari hati, meskipun masih ada perasaan ragu yang menggantung. Pak Bima tersenyum hangat dan menjawab, "Kamu tidak perlu terburu-buru, Riana. Aku hanya ingin melihatmu bahagia." Kata-kata itu sederhana, tetapi penuh makna. Malam itu menjadi awal perubahan kecil dalam hubungan mereka. Meskipun cinta belum tumbuh, ada kehangatan dan pengertian yang mulai terasa di antara mereka, seperti benih yang perlahan-lahan mencari tanah subur untuk bertumbuh. Pak Bima tersenyum hangat. "Kamu tidak perlu terburu-buru, Riana. Aku hanya ingin melihatmu bahagia," jawabnya dengan nada penuh pengertian. Kata-kata itu tidak hanya menenangkan hati Riana, tetapi juga membuatnya mulai memandang Pak Bima dengan sudut pandang yang berbeda. Ia melihat ketulusan di balik setiap ucapan Pak Bima, sesuatu yang perlahan-lahan meruntuhkan dinding yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah. Pak Bima semakin sering meluangkan waktu untuk berbincang dengan Riana, membangun hubungan yang lebih dari sekadar formalitas pernikahan. Di sela-sela itu, ia menunjukkan dukungannya terhadap mimpi-mimpi Riana, bahkan mengusulkan agar mereka mulai mencari peluang untuk Riana melanjutkan kuliahnya. "Kita bisa mencari beasiswa, atau aku yang akan membiayainya langsung. Yang penting, aku ingin kamu merasa dirimu tetap memiliki arah dalam hidup," ucap Pak Bima suatu malam. Perhatian dan kesungguhannya membuat Riana mulai merasa bahwa ia tidak sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun cinta belum tumbuh, ada kehangatan yang mulai terasa di antara mereka. Hubungan ini perlahan berubah dari keterpaksaan menjadi sebuah kesempatan untuk saling memahami dan mendukung. Riana, yang sebelumnya merasa terjebak dalam situasi tanpa harapan, kini mulai melihat secercah cahaya di ujung jalan yang panjang dan berliku. Terima kasih sudah mengikuti kisah Riana hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, apapun rintangan yang menghadang. Jangan lupa untuk membagikan cerita ini kepada teman-teman Anda agar lebih banyak orang yang bisa belajar darinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.